Video ini disponsori oleh Ajet Wisata Tour and Travel. Berarti tahu dah kita bahwasanya sholat sunnah rawatib ini termasuk sholat sunnah yang apa? Yang unggul. Maka jangan sampai ketinggalan sholat sunnah rawatib, jangan sampai ketinggalan. Khususnya diantaranya apa? Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Tadi di sini disebutkan Nabi tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena Rasulullah SAW la yada'u rak'atayil fajri. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, fis safar wala fil hadar, baik Nabi dalam keadaan di tempat beliau atau dalam keadaan perjalanan di safar, tetap itu dijaga Nabi. Wala fis sihah wala fis saqam, baik Nabi dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi jangan sampai, artinya kalau Nabi sampai kadang meninggalkan sama sekali itu berarti besar, itu berarti keutamaannya, berarti pahalanya pahala besar. Satu. Yang kedua, qobliyah zuhur, jangan sampai juga ketinggalan nih, karena fadilahnya juga banyak. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, usahakan sholatnya 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Niatnya kayak biasa, sholli sunnatul qobliyatul zuhri 4 rakaat, 4 rakaat. Boleh dah, boleh 4 rakaat langsung atau jadi 2-2 tidak apa-apa, cuman afdalnya langsung 4, karena Nabi tidak pernah sholat qobliyah zuhur dibagi 2, tidak pernah ya. Kalau kecuali Nabi memang mengerjakan cuma 2 aja, ya 2 aja berarti. Tapi kalau Nabi mengerjakan 4 pasti sambung langsung oleh Rasulullah SAW. Dan sunnahnya apa tadi? Sunnahnya apa? Ayatnya dipanjangi. Makanya aturannya orang qobliyah zuhur itu antara azan dengan qomat zuhur itu harus lebih panjang dari waktu-waktu yang lain. Makanya kalau waktu yang lain antara azan dengan qomatnya 10 menit, kalau bisa zuhur itu 15 menit. Memberi kesempatan orang untuk apa? Banyak memanjangkan bacaan, dan disunahkan berdoa panjang antara qobliyah zuhur dengan sholat zuhur, karena di situ kata Nabi sini sebutkan tadi apa? Waktu dibukanya langit. Waktu dibukanya langit. Nah, coba lihat halaman 262. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 rakaat 'inda zawal syams. Nabi itu yudmin. Apa yudmin? Ideman itu kalau bahasa kita kecanduan. Arti bahasa ini itu kecanduan. Artinya Nabi kan pernah meninggalkan berarti 4 rakaat 'inda zawal, ketika tergelincirnya matahari sebelum zuhur. Jadi 4 sholatnya 4 rakaat. Faqultu ya Rasul innaka tudmin hadhil arba'a rakaat 'inda zawal syams. Maka saya berkata, kata Abu Ansari, ya Rasulullah, pian ni kada pernah ketinggalan yang 4 rakaat sebelum zuhur ini. Faqala, Nabi berkata, inna abwabas sama tuftah 'inda zawal syams. Karena pintu-pintu langit itu dibuka ketika waktu zuhur, tergelincirnya matahari. Fala turtaju hatta yusallat zuhur, tidak ditutup pintu tadi sampai orang sholat zuhur. Pas orang sholat zuhur baru ditutup Allah. Selamanya belum zuhur maka terlalu terbuka pintu langit. Artinya apabila pintu langit terbuka, doa tadi lakas masuknya, cepat sampainya. Khususnya kata ulama hari Rabu, khususnya hari Rabu. Sahabat memperhatikan Rasulullah itu kalau doa sebelum zuhur itu panjang. Nabi doa, dan kita doa Nabi itu berhikmat. Doa kalau sebelum zuhur panjang doa Nabi. Kami lihat hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan setiap kali hari Rabu jalan sahabat kami pasti lihat wajah Nabi pasti berseri-seri. Itu dalil kata ulama bila Rabu itu atharul ijabah itu kelihatan. Bekasnya doa di ijabah itu kelihatan setiap hari Rabu. Jadi maksudnya hari Rabu itu Nabi lebih khusus lagi, lebih dahsyat lagi berdoanya zuhur hari Rabu, hari Arbi'ah. Karena kelihatan sih tampak apa wajah Rasulullah selalu berseri-seri setiap zuhur hari Rabu ya. Ini qobliyah zuhur disebutkan man hafadha 4 qabla adh-dhuhri wa 4 ba'da adh-dhuhri. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasad dia disentuh api neraka. Allah akan haramkan jasad dia disentuh api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dan ngerjakannya kalau mau ngikutin Nabi sambung. Beda kalau qobliyah asar, sebelum asar Nabi juga 4 rakaat tapi 2-2. Itu Nabi.
Kebiasaan beliau kalau sebelum asar sama-sama empatnya, cuman Nabi akan menjadikan dua. Kalau zuhur sambung. Ini kalau ngomong ikuti Nabi ini bujur-bujur ya. Kalau mau kita jadikan 4 langsung ya ada apa-apa juga. Cuman Nabi seperti itu amalan beliau. Yang sebelum asar 2 dan salamnya punya salam khusus Nabi. Kalau yang qabliyah asar. Jadi sholat 2 rakaat dulu. 2 rakaat yang pertama Nabi salamnya assalamu ala malaikatillah wal mursalin, assalamul anbiya wal muqarrabin, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Yang pertama, yang kedua baru assalamualaikum warahmatullah. Jadi Nabi punya salam khusus kalau 2 rakaat pertama yang sebelum asar itu. Salam kepada malaikat, assalamu ala malaikatillah wal mursalin, assalamu ala anbiya wal muqarrabin, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Yang pertama, yang kedua kayak biasa. Kemudian sholat lagi 2 rakaat kayak biasa dah salamnya. Jadi kata ulama dipisah Nabi dengan salam kepada malaikat di 2 rakaat yang pertama qabliyah asar. Sebelum asar. Kata Rasulullah dalam hadis, rahimallahu imra'an kana yusalli arba'an qabla al-asri atau kama qala. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati, memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini Nabi berdoa, maka berusahalah kamu menjadi orang yang dapat doa Rasulullah SAW. Kayak apa caranya? Ya sholat 4 rakaat, maka kamu dapat doa Nabi. Doa dengan rahmat. Jadi diusahakan ini, jangan sampai ketinggalan. Kalau hanya kada bisa 4 ya minimal 2 aja tadi sudah. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar. Dan Nabi itu kalau ketinggalan diqadha sama Nabi. Saking pentingnya rawatib ini. Diqadha. Pernah Rasulullah SAW salat sunnah setelah asar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah salat sunnah setelah asar? Dan Nabi, bukan. Ini bukan salat sunnah setelah asar, ini salat sunnah ba'diyah zuhur tadi. Ketika saya mau salat ba'diyah zuhur, tiba-tiba ada tamu, sehingga saya menemui tamu dan akhirnya terlewat waktunya, maka saya kerjakan sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi itu sangat menjaga yang namanya salat-salat sunnah ini, maka kita harus lebih kuat lagi di dalam menjaga salat-salat sunnah yang seperti ini. Kemudian sebelum maghrib juga sunnah 2 rakaat. Habis maghrib, antara maghrib dan isya sunnahnya berapa? 6 rakaat, dengan catatan jangan ngomong-ngomong, jangan dipisah dengan bicara. Kalau dipisah dengan bicara ya hilang fadilahnya. Jadi kalau sudah 6 rakaat setelah maghrib itu langsung, jangan ngobrol dulu, jangan, hilang. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, antara maghrib dan isya, tanpa dia berbicara dulu, tidak dipisah dengan omongan dunia, maka sama seperti dia beribadah selama 12 tahun. Setiap malam kita dapat pahala 12 tahun. Setiap malam kalau kita menggawi itu, bayangkan 10 malam aja kita mengamalkan 120 tahun dah umur kita kayaknya. Amalan kita itu, sholat kita tadi itu sama seperti beribadah 12 tahun. Tapi itu tadi syaratnya, jangan ngobrol dulu, langsung sholat, jangan ada berbicara sebelumnya. Kemudian sunnah ba'diyah isya 4 rakaat. 4 rakaat. Kata Rasulullah, 4 rakaatin ba'dal isya ya'dilna kamitslihinna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah isya itu sama seperti orang sholat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi inilah keuntungan kita yang sholat-sholat sunnah ini. Mungkin kita tinggalkan, waduh, repot dah. Kalau kita ketinggalan yang sholat sunnah ini, yang jadi keuntungan kita yang alih sudah. Ya, jangan sampai kita sembahyang jadi orang yang sholat yang wajib aja. Ya kada apa-apa, bagus aja kalau yang wajib ya, cuman ya itu pas-pasan. Kada ada kelebihannya, harus ada lebihannya, karena yang sunnah ini yang menambal kekurangan di sholat, menambah kekurangan. Kalau seandainya kada ada sembahyang sunnah, sholat wajibnya ada yang kurang khusyuk, kurang ini bacaannya, kada ada yang menambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya.